Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, piye kabare. Semoga Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyalah di hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini ada orang yang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Kemudian Yesus menjawab, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu." Dalam permenungan saya, Bapak, Ibu, adik-adikku, kita diajak oleh Yesus sendiri untuk berjuang masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan keselamatan itu. Dan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, yang dibutuhkan dari kita adalah pertobatan terus-menerus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dalam kehidupan ini. Pada zaman sekarang ini banyak jalan yang mengantar kita pada kebinasaan. Orang sibuk dengan keinginan pribadinya. Orang sibuk dengan teknologi yang canggih. Orang sibuk dengan pekerjaan hartanya. Lalu orang lupa untuk mencari jalan menuju kebahagiaan sejati. Apapun yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Maka mari kita gunakan itu untuk bisa masuk melalui pintu yang sempit itu. Karena lebarlah jalan menuju kebinasaan. Maka dalam bacaan yang lain dikatakan, sangat sukar bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang anak manusia masuk dalam kerajaan surga. Maka betapa sulitnya masuk dalam kerajaan surga itu. Dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan yang tiada henti. Kita harus menghilangkan atau meninggalkan kelekatan-kelekatan duniawi.
dosa-dosa kita dan berjuang untuk hidup menurut apa yang ditetapkan, diperintahkan oleh Tuhan, agar kebahagiaan surgawi itu menjadi milik kita semua. Mari Bapak Ibu, setiap hari Tuhan berseru kepada kita melalui firman-Nya agar kita bisa masuk melalui pintu yang sempit itu. Ada berbagai macam pintu yang menawarkan hal-hal duniawi, tapi mari kita tetap memilih jalan pintu yang sempit menuju kepada kebahagiaan sejati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima daripada-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi kami semua yang setia mengikuti Engkau. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ada begitu banyak pelanggaran yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami. Berikanlah kami hati yang terus-menerus berjuang untuk memperbaiki hidup kami. Biarlah hidup kami sesuai dengan kehendak dan perintah-Mu. Bantulah kami Tuhan, agar kami tidak terus-menerus jatuh ke dalam salah dan dosa yang sama, tetapi selalu mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan ini. Berkati kami semua Tuhan, agar kami tetap menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia dan menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.